warganya atau anak santri yang mau diberi manfaat. Nah, nanti kalau ranting mengajukan, nanti bisa mendapatkan dari ranting MBC dan BC. Karena apa? Yang disetorkan ke MBC dan BC itu juga kembali lagi ke masyarakat. Berupa apa? Berupa barang. Jadi di MBC dan BC itu juga tidak semena-mena mendapatkan setoran dari ranting itu untuk kegiatan organisasi, tidak. Sama di BC juga menggunakan untuk organisasi adalah 20% yang dikatakan adalah operasional. Sehingga apa? Sehingga yang 40% itu kembali lagi ke masyarakat. Jika Anda tadi Ranting Kalirejo ini mengadakan atau memberikan beasiswa santri kepada warganya, maka bisa mengambil dari ranting MBC dan BC. Karena itu juga salah satu program dari BC. Sebaliknya, seperti kemarin ada ranting itu tidak pernah setor, ada warganya itu mengajukan, kembali lagi karena ini adalah sinergi, kita kembalikan ke ranting. Ternyata ranting tidak merespon, bahkan yang terjadi problem, ranting itu menganggap bahwa uang koin itu organisasi, sehingga masyarakatnya tidak mendapatkan manfaat. Ini yang menjadi problem di saat ranting berpikir seperti itu. Sehingga apa? Sehingga MBC dan BC tidak bisa mengeluarkan dana apa? Karena tidak sinerginya dengan ranting. Emang. Jadi, makanya dari BC itu untuk langkah pertama adalah pemahaman tentang lasisnutur pengurusnya. Kedua, kalau pengurus sudah paham, ke tokoh masyarakat. Setelah tokoh masyarakat itu paham, ke masyarakat. Setelah masyarakatnya paham semua tentang manfaatnya ini, kita akan ke stakeholder pemerintah, RT, RW, dan desa. Sehingga apa? Nanti setiap kegiatan, semua elemen itu akan tampil, baik dari NU-nya, dari basisnya, baik dari pemerintahannya, akan manfaat kepada masyarakat. Sehingga kita tidak berjalan sendiri-sendiri. Jadi yang saya harapkan nanti adalah ngopi bareng ini tidak hanya 1-2 kali. Jadi ngopi bareng ini tujuannya untuk saling memahamkan antara pengurus. Saya juga pernah mengingatkan pada pengurus di MBC itu tentang laporan. Kemarin itu sering saya meminta itu laporan harus dicetak. Terus tiap bulan itu disetorkan pada ranting-ranting. Biar tahu apa sih yang dikeluarkan itu dipakai untuk MBC lasis ini. Tapi juga gitu, MBC juga nanti meminta laporan dari ranting. Kegunaannya untuk apa sih di ranting? Sehingga apa? Tidak menutup kemungkinan nanti warga dari ranting itu jika ketemu pengurus MBC bisa saling melengkapi informasinya. Jadi saya mohon beberapa pengurus ini jika memang belum paham silakan menghubungi MBC. Kalau perlu BC juga dihadirkan. Untuk apa? Ya untuk menjelaskan pada masyarakat bahwa manfaatnya lasis itu sangat luar biasa. Jangan sampai ya. Saya itu miris jika warga kita, warga NU itu jika mau kuliah itu mendapatkan beasiswa dari lazisme. Ya sudah miris orang NU mendapatkan beasiswa dari Muhammadiyah. Mana lazismunya? Bukan berarti lazisme tidak tampil, bukan. Karena belum pemahaman dari pengurus dan masyarakat bahwa kita tidak atau belum taat pada aturan. Andai kata kita taat pada aturan, jadi dana-dana program itu akan bisa diserap oleh warga-warga kita. Jadi miris kan seperti itu. Bukan kita tidak kenal, kita orang Kalipari, pengurus kita juga mendapatkan beasiswa dari Muhammadiyah, sedangkan dia pengurus lazisme. Jadi saya itu sering sekali itu LAS itu sebenarnya tidak ribet untuk mengeluarkan dana seperti itu, tapi karena dananya tidak ada, tidak mencukupi,
Jadi kita tidak bisa mengcover. Nah, gitu. Jadi ayolah mulai saat ini kita bangun ketaatan dan kepatuhan bahwa nilai manfaatnya lebih banyak kepada pengurus, kepada masyarakat, dan pengurus itu mendapatkan manfaat dari operasional yang bisa digunakan untuk di lapangan. Bahkan nanti pengurus ini tidak akan keberatan dalam menjalankan tugasnya. Saya juga berpikir panjang. Nanti kalau ini tidak sesuai aturan, takutnya nanti pengurusnya itu saja, karena yang lain tidak berani menjadi pengurus karena yaitu berat dilaksanakan. Kenapa? Secara ekonomi atau kegiatan atau kesibukan itu semua orang tidak sama. Jadi monggo nanti jika ada yang perlu ditanyakan, kita siap dari NBC dan BC itu mendampingi. Seperti apa? Seperti mungkin jika perlu pengembangan, perlu ditingkatkan untuk poinisasi, bisa. Dalam nanti kerjasama dengan para pengusaha, kita juga bisa nanti. Karena kita adalah lembaga resmi, bukan berarti kita berjalan sesuai kemauan atau itu. Kita sesuai aturan. Karena kita ada yang namanya SK lembaga dan SK amil, dan SK amil ini kita punya tanggung jawab melaporkan pendapatan kita atau kegiatan kita kepada pemerintah sehingga kita bisa kerjasama dengan Basnas. Mungkin itu dari saya. Mungkin jika ada yang ditanyakan untuk kita ketemu, saya monggo dilanjut untuk diskusi ini bisa berjalan. Santai mawon, kita ini ngopi bareng, tidak serius-serius teman kan. Mungkin itu monggo yang kami jika ada yang perlu ditanyakan kita tambahi. Mungkin apa samuri? Sampun. Monggo. Ya, matur nuwun niki wau sambutan dan juga arahan daripada pengurus Lajisnu Kecamatan Kalipari sekaligus merekam sebagai pengurus BC Lajisnu Kabupaten Malang. Ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada pengurus MBC Lajisnu Kecamatan Kalipari. Pertama yaitu terkait dengan pemberdayaan dai koi. Kados ingkang dipun ngetikaken dening panjenenganipun Abah Masyudi. Itu yang pertama terkait dari koi. Karena Kalirejo itu saat ini sangat membutuhkan adanya dai koi yang saya kira itu dari Lajisnu Kecamatan Kalipari pasti sudah punya dai koi itu. Nanti kami mohon supaya bisa diterjunkan kepada ranting Kalirejo untuk memberdayakan daripada masyarakat Kalirejo. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu terkait dengan kegiatan yang telah berjalan di Desa Kalirejo. Itu pilar yang terkait dengan napa ingkang Bapak Rohman ngendikaken yaitu beasiswa dari santri juga sudah ada. Kemudian beasiswa dari siswa kurang mampu juga sudah ada. Kita cover itu semuanya, mengingat kader-kader kita bukan cuma ada yang sekolah di madrasah atau sekolah di Kalirejo saja, tapi sebagian juga keluar daripada desa Kalirejo. Nah, selanjutnya terkait dengan pemberdayaan atau budidaya atau peningkatan yaitu ekonomi umat. Kita pun di Kalirejo sudah ada 2 program yaitu budidaya ayam yang pertama, yang kedua yaitu budidaya kambing. Itu sudah berjalan dan itu terus akan kita galakkan untuk menyupport supaya kemandirian ekonomi umat di desa Kalirejo itu bisa berjalan. Terus yang ketiga terkait dengan sosial pun ada kematian dan juga ada orang sakit itu dari ranting Kalirejo juga khususnya Lajisnu itu juga sudah memperhatikan dengan baik. Cuma yang jadi PR kami memang itu belum bisa merata dalam artian dari masing-masing dukuh itu memang ada beberapa
yang belum bisa memaksimalkan yaitu kegiatan yang harus dikembangkan terkait dengan pengambilan koin. Tapi kami terus berusaha setiap tanggal atau malam 21 maksimal 23 itu kami sudah mengadakan pertemuan terkait dengan bedok koin. Rencananya malam Rabu kemarin kita mengadakan bedok koin, tetapi karena ada informasi dari saudara kita Eko Wahyudi bahwasanya akan ada turba otomatis terkait bedok koin, kita undur sampai pada malam hari ini. Jadi ini adalah teman-teman yang terjun langsung door to door kepada masyarakat, kepada warga Nahdiyin untuk pengambilan koin mereka. Dan juga bukan cuma teman-teman yang hari ini hadir, tapi ada sebagian memang serikandi-serikandi kita yang juga terjun ke masyarakat terkait dengan pengambilan koin. Tapi kami berpikir apabila nanti malam-malam kasihan, karena para ibu itu apabila nanti terlalu malam mereka juga kasihan apabila hadir. Kita sepakati pada malam hari ini ada sebagian saja perwakilan dari kaum ibu untuk bisa mengikuti kegiatan turba yang diadakan oleh Lajisnu Kecamatan Kalipare. Sebenarnya banyak sekali permasalahan yang kita rasakan di bawah, tapi intinya sebenarnya adalah yang kita rasakan itu keberadaan dari koin itu desa itu sangat membutuhkan. Nanti apabila ada dari koin, otomatis dari Lajisnu Kalirejo juga berusaha. Soalnya beliau juga jauh-jauh, gak mungkin Rene ini dipikir bensin ini gak mungkin. Kita juga sudah akan berusaha. Ya wong nekane otomatis nanti daripada pengurus Lajisnu akan berusaha supaya wong orang-orang lah gantinya transport datang ke sini akan kita perhatikan. Yang penting manfaatnya dari koin itu kepada masyarakat Kalirejo itu memang betul-betul bisa membawa masyarakat Kalirejo itu sadar pertama terkait dengan infak sedekah jariah, manfaatnya kepada kehidupan yang akan datang. Terus selanjutnya terkait dengan kepengurusan Bapak Rohman, ini kami sampaikan. Kalau kepengurusan dulu kami yang handle, saya yang handle terkait dengan Lajisnu, Udis Ranting Kalirejo. Ini semenjak tahun kemarin sudah kita tugaskan. Kemarin Pak Masudi atau Masudi karena beliau juga masuk ke BC, ke MBC, otomatis diserahkan kepada rekan-rekan yang ada di bawahnya. Akhirnya tahun kemarin sudah diputuskan hasil kesepakatan bersama dengan teman-teman Udis Kalirejo itu Bapak Sukadi yang kita tunjuk sebagai ketua Udis Ranting Desa Kalirejo. Karena beliau tuh sudah termasuk sesepuh kami, jadi beliau tinggal menginstruksikan kepada rekan-rekan yang gerak otomatis yang nom-nom. Nah, terkait dengan kepemimpinan di Udis Lajisnu Kalirejo itu terus bergulir. Nanti akan ada masanya juga akan digantikan yang lebih muda seperti itu. Tidak selamanya itu yang memegang kendali saya dan Yai Masudi, tidak, tapi ke semuanya itu akan ada regenerasi. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan juga kepada pengurus Lajisnu Kecamatan Kalipare, ucapan terima kasih kami karena selama ini telah memantau perkembangan koin dan juga Lajisnu Kalirejo seperti apa. Kemarin dilalah kulon itu ya cuma 1 tahun, itu saya total itu seandainya itu betul-betul sudah saya prediksi itu ternyata untuk Kalirejo saja dana yang bisa terputarkan itu lebih daripada 100 juta itu setahun. Daripada itu digunakan untuk kegiatan santunan duafa, santunan yatim, dan juga santunan beasiswa, dan juga santunan kesehatan bagi duafa dan orang-orang yang ada di Nahdiyin di Kalirejo itu kita berdayakan. Dan juga pengembangan ekonomi masyarakat ini perlu kita sampaikan, dan semoga ke depan di Kalirejo itu bisa terus kita tingkatkan. Memang Kalirejo itu omongan ini lah wonten permasalahan itu betul sangat dipikir piyambak. Jadi ini wonten masukan apa-apa ini kumpul bareng terus cari solusi terbaik bagaimana. Apabila itu sudah mufakat daripada rekan-rekan ya kita maju bareng-bareng. Walaupun toh usulan saya dibantah Dan Eko dan itu terbaik adalah usulan daripada Dan Eko, ya sudah saya ngalah. Saya ya ikut dari keputusan bersama. Tapi kita nggak mengkeng-keng, nggak kita harus ego, kita enggak. Tapi keputusan bersama forum yang ditentukan kita ikut. Supaya apa? Demi kebaikan masyarakat Kalirejo khususnya.
Terkait dengan koin, Bapak Rohman kita sampaikan, selama ini koin terus bertambah, walaupun tidak secara maksimal. Karena apa? Kita membutuhkan dai koin itu, Bapak Rohman, supaya dai koin itu betul-betul bisa ditancapkan ke Kalirejo dan itu bisa mengena. Jadi kami harapkan dai koin itu lek saged piyantune yang bisa membawa masyarakat Kalirejo itu betul-betul memahami bahwasanya dengan berinfak sedekah itu mereka merasakan manfaatnya dan imbal baliknya kita pun juga memberikan kepada masyarakat. Seperti itu beberapa hasil daripada kontemplasi teman-teman selama sharing bareng setiap ada kegiatan pengumpulan atau betok koin itu kita saling berbagi informasi. Apabila ada teman kita yang sakit, kita juga saling mengunjungi. Karena apa itu dosa keluarganya itu satu keluarga. Apabila ada yang sakit, kita saling berjemur. Kemarin Allah memberikan musibah cobaan kepada ketua kami di Menko Bapak Sukadi, itu garuane kabudut Allah. Jadi kita berusaha bagaimana menguatkan beliau juga. Jadi kalau sudah ada kegiatan seperti ini dan Rohman, beliau itu luar biasa, fight-nya luar biasa. Walaupun sudah agak sepuh, tapi beliau kalau apabila itu masalah umat, pasti beliau datang. Sampai pada detik terakhir itu yang diutamakan adalah khidmah kepada NU, salah satunya melalui Udis Ladisnu ini. Jadi kami sebagai pengurus Ranting Kalirejo juga termiu bagaimana perjuangan beliau dalam mengemban amanah, dan juga teman-teman yang lain ini apabila sudah ada panggilan dari Udis Ladisnu sudah nggak pandang waktu. Seperti ini tadi sudah tak bilang nanti jam sekian harus berdatang. Alhamdulillah nggak sampai seperempat jam teman-teman udah bisa fight di sini, udah bisa hadir. Saya mengucapkan terima kasih kepada ini Abah Masudi, beliau waktunya diusahakan betul. Saya nggak tahu beliau banyak kegiatan, tapi beliau berusaha untuk hadir. Sebenarnya cukup kita saja, tapi beliau benar hadir itu adalah anugerah yang luar biasa bagi kami. Itu saja yang bisa kami sampaikan mewakili daripada rekan-rekan Ladisnu yang ada di Udis Kalirejo. Apabila nanti ada masukan dari Dak Rohman, kita akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik. Memang untuk saat ini terkait dengan koin itu kita berusaha untuk menuju ke 25%. Harapan kita sedikit demi sedikit supaya bisa maju. Tapi ya dalam artian di Kalirejo itu harus nyampe 25%. Otomatis kita juga berharap desa yang lain itu juga ada peningkatan. Jadi Kalirejo itu sudah berusaha sekuat maksimal, ya otomatis desa Kalirejo kalau sulian, ayo bareng-bareng gumbrengkan kami bareng-bareng supaya apa? Koin yang ada di Kecamatan Kalipari itu betul-betul bisa terserap maksimal kepada masyarakat seutuhnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait menanggapi yang terkait tadi ya. Yang pertama tentang dai koin. Sebenarnya di LBC sudah siap untuk dai koin. Cuma yang perlu disepakati adalah sebelum kita melangkah ke masyarakat, kita harus tahu apa yang diharapkan oleh pengurus-pengurus ranting Ladisnunya. Jangan sampai nanti yang disampaikan itu tidak tepat sasaran. Karena apa? Cara penyampaian itu tidak semua orang sama, punya gaya pribadi-pribadi. Makanya nanti dengan ngopi bareng ini kan disepakati dulu dengan dai-dai di kecamatan, dengan yang di ranting, apa yang perlu disampaikan. Terus masyarakat seperti apa yang nanti menerima. Nanti biar apa? Biar tepat sasaran apa yang disampaikan. Ya gitu. Jadi saya harap nanti pengurusnya di ranting ini mengajukan dai koin kapan dan di mana sebelum ke terjun ke masyarakat ya harus ngopi dulu dengan pengurusnya, jangan sampai nanti langsung di lokasi, takutnya tidak sesuai harapan. Mungkin itu. Yang kedua tentang program, mungkin di Kalirejo sudah bagus, cuma kadang di Kalirejo tidak memanfaatkan apa yang sudah sesuai aturan, bahwa bisa mengambil program itu ke MBC dan PC. Tapi kalau di Sekuyung hanya di ranting Kalirejo, hasilnya juga tidak maksimal. Padahal Kalirejo itu tertib skor ke MBC dan MBC tertib skor ke PC. Jadi monggo
nanti programnya disinergikan dengan MBC dan PC. Biar apa? Biar apa yang ditorkan ke MBC dan PC itu bisa diambil lagi untuk masyarakatnya. Betul. Jadi program-program yang ada di ranting kalau bisa sinergi dengan MBC dan PC, sehingga dana yang ada di MBC dan PC itu kembali lagi ke masyarakat. Jadi yang tidak hanya yang ada di ranting saja dananya, tapi bisa mengambil di MBC dan PC. Tapi selama ini Balai Desa belum mengambil, belum mengajukan. Makanya nanti semakin kita ngopi bersama ini kan informasi yang belum diketahui bisa tersampaikan. Untuk program-program seperti yang lain itu memang kita harus sinergi biar manfaatnya lebih banyak ke masyarakat. Untuk pengajuan dai koin, saya juga tidak menyarankan untuk diberi uang pesangon. Kenapa? Setiap pengurus di MBC dan PC itu sebenarnya sudah ada uang operasional. Makanya saya mengharap jangan tidak membebani MBC dan ranting. Kalau mengambil dari PC, kita siap. PC itu sudah ada operasionalnya. Jadi yang diterjunkan ke masyarakat sesuai yang diminta oleh ranting. Berarti jangan terbebani masalah transportnya. Khusus untuk informasi itu harus sesuai harapan ranting. Makanya kan di Lasini itu juga sama dengan lembaga-lembaga yang lain. Di Lasini itu tertib aturan. Jika tertib aturan, maka semua akan enak. Jadi jangan sungkan mengambil dai dari MBC atau PC. Jangan sungkan nanti ngomongin kan tak usah bisa itu sudah dikondisikan oleh MBC dan PC. Makanya saya harap nanti jangan sungkan-sungkan untuk meminta dai koin atau kita koordinasi ngopi bareng. Jangan merasa terbebani dengan suguhan-suguhan. Bisa adanya saja. Yang penting adalah bahwa informasi yang disampaikan itu mengena kepada masyarakat dan bisa meningkatkan dana koinisasi. Kan begitu. Selama ini yang saya prediksi sebenarnya adalah banyak ranting itu kalau mengundang MBC atau PC itu ribet dengan mungkin bisa atau yang lain. Sebenarnya tidak. Kita itu sudah ada operasionalnya, makanya tujuannya operasional sudah digunakan untuk mendampingi, untuk kembali meringankan daripada MBC dan ranting. Seperti kemarin kita ada turba atau sosialisasi dari PC, makanya kan kita mengadakan itu, kita mengundang ranting tidak menarik urunan atau iuran, tapi itu adalah dari program MBC sendiri yang dikeluarkan dananya. Makanya di Lasini itu jika mengikuti aturan, insya Allah masyarakat enak, pengurus juga enak. Sehingga apa? Nanti di saat ada pergantian pengurus itu semua paham. Oh ternyata Lasini seperti ini. Atau mungkin kalau sudah masyarakat sudah tertib dengan koin, kita kembangkan dengan yang lain. Mungkin itu Pak Firwa sedikit dari saya. Mungkin bisa dilanjut lain waktu karena kita juga ada 2 jadwal dengan Ajo Wilangun. Jadi kita tidak bisa lama-lama berbagi tugas, berbagi apa? Mungkin itu kurang lebihnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit dan Rohman, karena ini menghadapi Hari Raya Kurban, maka saya mengharap untuk laporannya saja ranting Kalirejo nanti kalau diminta dimohon untuk melaporkan sedesa Kalirejo untuk mendapatkan sapi berapa, kambing berapa, masalah bagiannya. Jadi tambahan dari saya karena menghadapi Hari Raya Kurban, saya menghimbau dan memohon nanti laporannya saja supaya dilaporkan jumlah sapi berapa, jumlah kambingnya berapa, itu sudah cukup. Nanti saya yang reng-reng dan mengisi untuk disetorkan ke PC. Jadi nggak seperti kemarin kalau ambil syar'i itu minta jatah dari PC itu 1 paket, sebenarnya 3 yang 1 untuk ranting, yang 1-nya untuk MBC, 1-nya untuk PC.
kalau korban tidak ada, itu hanya laporan. Maka dari itu saya nanti menghimbau, dan kebetulan itu ini sudah ada penghargaan, nanti ada ucapan terima kasih yang diberikan kepada Ranting Kalirejo, dan insya Allah nanti bisa semakin dibenahi. Harapan Lasisno FPJ atau Kalipare akan semakin berjalan dan lebih baik lagi, karena kalau dibanding dengan ranting yang lain, saya akui memang Kalirejo cukup tertib dan lancar, pentongnya juga lancar, setornya juga lancar. Tapi ranting-ranting yang lain ini yang sempoyongan belum lancar. Maka perlu FPJ ini mengadakan turba ngopi bareng. Itu ingin tahu keluh kesah di ranting itu bagaimana, kita tampung dan kita selesaikan bersama. Tujuannya cuma itu, jadi ngopi, tidak resmi. Lah nanti kalau memang mau resminya, misalnya minta dai koin dan sebagainya, itu diresmikan, monggo, siap. Kami itu memfasilitasi, bahkan PJ pun siap mendampingi. Terima kasih, tambahan dari saya. Alhamdulillah, demikian rangkaian acara yang terselenggara pada petang hari ini. Kami mewakili daripada rekan-rekan pengurus OSIS Ranting NU Kalirejo mengucapkan terima kasih atas kehadirannya daripada pengurus Lasisno Kecamatan Kalipare. Mohon maaf apabila kami kurang guguh, kurang suguh, kurang gabuh dumateng panjenengan sedaya. Niki hanya sebagai ucapan terima kasih kami karena berkenan hadir. Ini mungkin lah sakit nih pun dijarne mawon ketidakar, terutama niki Pak Samuri oleh Pak Dan Rohman niki monggo dipun dahar kersane nanti ke depan. Nanti seandainya ada informasi yang napa malih mungkin sakit dipun informasikan ke grup. Kita sudah mutus pengurus OSIS Kalirejo itu di grup itu supaya mantau. Nanti biasanya beliau akan nge-share di grup OSIS Kalirejo, ada grup sendiri. Nah, tapi ada kegiatan apapun nanti akan disampaikan terkait kados dalu niki. Kemarin kita informasinya dapat dari rekan-rekan OSIS Ranting Kalirejo, sehingga kita masukkan di grup yang ada di Desa Kalirejo khusus, sehingga malam hari ini kita tekel dan kita tindak lanjuti. Jadi nanti setelah ini ngapunten sangat dan Roman, apabila mungkin dengan kerso mirsani terkait betok koin nanti bisa di video untuk sebagai laporan bahwasanya kegiatan kami berjalan setiap malam tanggal 22 atau 23. Itu yang sudah berjalan rutin setiap bulan. Nah, malam hari ini karena ada kerawuan panjenengan, terus kita undur malam 23. Sekian, terima kasih sebagai penutup acara. Dumateng panjenenganipun Romo Masudi Kersono tepat dijalan saking kawula wabil wadil kelebatan atur ngampun ngagung ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngoten nggih, Mboten ya, mboten. Nyampe kok. Cekap. Biridha'illah wa li syafa'ati rasulillah li qudhi hajatina wa hajatikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi Amin. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu. Amin ya Allah. Amin. Wajhikal karim wa azimi sultanika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Amin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wa la fatan taqbila biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha darajat min jami'i khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Allah, ya qadhi hajatina ya Allah, min hawaijid dunya wa fil akhirah. Allahumma yassir alaina wa la tu'assir alaina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma yassir umurad dunya wal akhirah. Allahumma yassir ya Allah, umurad dunya wal akhirah.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وواسع رزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله